Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Febrianti dengan NPM 2021 14500 539 dan rekan saya Firdiawati dengan NPM 2021 14500 555. Pada video kali ini merupakan video tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan tema yang diangkat yaitu adalah IPA dan perkembangan teknologi. Selanjutnya dalam tema IPA dan perkembangan teknologi, ada beberapa pembahasan atau teori yang diangkat juga, yaitu diantaranya adalah peran IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia, sejarah peradaban manusia dalam perkembangan teknologi, dan bioteknologi, teknologi informasi, dan teknologi kearifan lokal, yang akan dibahas pertama oleh rekan saya Firdiawati untuk teori pembahasan yang pertama. Peran IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu ada materi. Materi atau jirim adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Manusia memerlukan materi baik biotis dan non-biotis. Biotis merupakan benda hidup asalnya dari hewan dan tumbuhan. Non-biotis mulai dari air, oksigen, sampai pakaian, yaitu hasil olahan teknologi yang dipakai sehari-hari. Selanjutnya ada energi. Energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau arti lainnya berupa satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi yaitu panas, gerak, cahaya, listrik, nuklir. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Bahasan selanjutnya yaitu ada macam-macam bentuk energi. Macam-macam bentuk energi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan pada arus listrik. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain-lain. Listrik untuk industri dan perumahan dihasilkan dari pembangkit listrik misalnya PLTA, PLTB, PLTD diesel, PLTN, PLTS surya, PLTU, dan lainnya. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Namun energi panas dapat Anda peroleh dari berbagai sumber. Misalnya, sumber energi panas yang berasal dari matahari, panas bumi, api, listrik, gesekan dari dua benda. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut sebagai energi kalor. Yang ketiga yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime mover atau penggerak mula. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB atau tenaga angin. Hanyalah penerapan angin pada waktu tertentu untuk memasok energi mekanik untuk memutar turbin listrik untuk menghasilkan energi listrik. Memiliki cara kerja yang cukup sederhana dengan energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Lalu ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau disingkat PLTG. Pembangkit listrik tenaga gelombang adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan.
atau lepas pantai yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Selanjutnya, submateri yang akan kita bahas yaitu adalah perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Manusia setelah mengetahui beberapa hasil ilmu alamiah dan teknologi, mencoba mengatasi juga dengan ilmu alamiah dan teknologi yang baru. Dampak perkembangan ilmu alamiah dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok, yaitu diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Hal yang sangat lumrah yang sudah didengar di kehidupan sehari-hari tentunya. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah sandang. Sandang itu adalah tentunya kebutuhan manusia berupa pakaian untuk dikenakan, menutupi, dan melindungi anggota bagian tubuh. Pada sandang, ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah banyak menyumbangkan dalam bidang-bidang sandang. Semisalkan tidak ada perubahan pada zaman purba, maka pada saat ini pun manusia akan mengenakan baju-baju yang seperti dari kulit dan dedaunan untuk menutupi tubuh. Setelah ada sumbangan dari ilmu teknologi, kita bisa memakai baju dan pakaian-pakaian yang modern untuk menutupi bagian tubuh serta yang bagus-bagus itu karena adanya sumbangan berupa mesin-mesin tekstil yang dihasilkan oleh tentunya dari ilmu dan teknologi baru. Dengan teknologi itu, orang tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serta tanaman kapas. Dengan serat-serat sintesis itu, orang bisa dapat membuat secara besar-besaran dalam teknologi ini sehubungan dengan polimer sintesis, yaitu adalah bahwa bahan-bahan berupa polimer sintesis itu yang dalam kata sehari-hari disebut plastik menimbulkan keuntungan dan kerugian. Yang kedua adalah pangan. Pangan yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, yaitu adalah kebutuhan manusia yang dapat dikonsumsi. Pangan. Dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah jelas dikemukakan di muka. Misalnya saja dalam memperoleh bibit unggul yang banyak, produksinya dalam waktu yang relatif singkat melalui nuklir. Sumbangan ilmu pengetahuan di bidang pangan pun telah banyak dimanfaatkan orang, misalkan dengan cara pemupukan yang tepat dan penggunaan bakteri yang sanggup menunjang akar-akar tanaman, mengambil zat hara dan lebih baik sehingga produksi bertambah banyak. Yang kedua ada dampak negatif dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi juga ada. Misalnya pemakaian racun pada pemberantas hama atau tanaman pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama, tetapi juga membunuh hewan ternak, mencuri hasil panen, meracuni hasil panen, meracuni manusia itu sendiri. Karena itu kesadaran atau tanggung jawab manusia sendiri juga perlu ikut ditingkatkan dan untuk kepentingan bersama dengan generasi yang akan datang. Yang terakhir ada namanya papan. Papan adalah tempat tinggal, dianggap sebagai salah satu kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup. Papan dikemukakan bahwa burung camar pun membuat sarang yang begitu indah. Namun setelah berabad-abad lamanya, ternyata tidak terlihat adanya kemajuan sedikit pun. Burung itu membuat sarangnya secara naluri, berbeda dengan manusia yang oleh Tuhan diberikan karunia keunggulan berupa akal dan budi. Dengan akal ini manusia dapat menyempurnakan rumah tinggal dari gua-gua alami ke pohon-pohon, kemudian berkembang lagi menjadi rumah di atasnya tiang-tiang penyangga, dan lebih maju lagi pada masa kini telah mampu membuat rumah tembok dengan penuh kenyamanan. Untuk mencapai puncaknya, orang tidak perlu meniti tangga langkah demi langkah, tapi cukup dengan tekan tombol dan beberapa detik kemudian sampai pada lantai yang ke-60 dan seterusnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa dampak positif ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam bidang papan. Ya, sebagai contoh, dengan alat-alat modern sekarang, orang begitu mudah membabat hutan untuk bangunan atau perabotan lain.
pohon-pohon yang relatif yang seharusnya tidak boleh dibabat sehingga menimbulkan akibat berantai mulai dari erosi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, keperosotan kesuburan tanah, banjir, dan rantai itu sampai pada kesengsaraan manusia itu sendiri yang sebenarnya tidak ikut langsung menikmati hasil hutan itu. Sub selanjutnya yaitu adalah teknologi penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya ada bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Itu adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Supriyatna pada tahun 1992 memberi batasan tentang arti bioteknologi. Secara lebih lengkapnya ini, pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Secara umum juga ada dua jenis bioteknologi, yaitu adalah yang pertama bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Contohnya diantaranya adalah di bidang pangan ada pembuatan bioroti dan maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19 yang tadi sudah dijelaskan di pertama. Terus yang kedua adalah pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, seperti pemulihan dan reproduksi hewan. Yang ketiga ada di bidang medis, yaitu antara lain dengan menemukan vaksin, antibiotik, dan insulin walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Teknologi informasi atau disingkat TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern misalnya ponsel. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Peran teknologi dalam dunia pendidikan sangat besar karena dapat membantu tenaga dan peserta didik mendapatkan materi pembelajaran berupa jurnal, buku, majalah, dan modul dengan menggunakan perpustakaan elektronik dengan media komputer dan internet. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dan negara secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi karena dapat membantu dalam proses produksi dengan menggunakan modal sedikit agar mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan perekonomian secara pesat. Yang ketiga yaitu ada bidang sosial. Teknologi yang berbentuk aplikasi media sosial sangat membantu pengguna untuk berkomunikasi secara global dalam waktu singkat dengan penggunaan lain yang ada di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi perilaku sosialisasi masyarakat dan menggunakan media sosial. Bidang kesehatan. Kemajuan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari hasil temuan baru yang didapatkan melalui riset dalam bentuk proses perorganisasian lembaga kesehatan, pengobatan pasien, maupun penelitian dan pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Submateri yang terakhir yaitu adalah teknologi kearifan lokal. Apa sih itu teknologi kearifan lokal? Yaitu adalah teknologi yang berkembang secara turun-temurun untuk mengatasi persoalan lingkungan lokal terhadap kejadian alam. Atau dalam arti observasinya yaitu adalah teknologi kearifan lokal, yaitu adalah pemanfaatan atau pengembangan teknologi berbasis pada potensi yang ada di lokal atau daerah setempat. Daerah atau lokal tersebut kemungkinan sudah adanya teknologi. Maka ketika suatu universitas atau Pemkab
atau pemerintah melalui kementeriannya terkait akan membangun sesuatu di sana, maka potensi teknologi di tempat tersebut akan menjadi salah satunya. Fungsi dari teknologi kearifan lokal itu sendiri yaitu antaranya adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, berfungsi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan alam, berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima ada bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat dalam upacara daur pertanian. Yang terakhir ada bermakna etika dan moral, serta 7 bermakna politik. Kearifan lokal memiliki keterkaitan dengan teknologi. Hal ini dapat dicontohkan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Maka dalam bidang teknologi pun, energi alternatif selain minyak bumi, karena minyak bumi tidak dapat diperbarui apabila habis. Contoh dari kearifan lokal itu sendiri adanya adat kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua, adat yang dikhususkan pada pelaksana upacara, adat yang berkaitan dengan lingkungan yang harus dihormati, adat sebagai hukuman kepada masyarakat, dan ada adat istiadat yang berkaitan dengan berbagai perilaku ritual yang bersifat magis, adanya sifat adat sebagai sistem kelembagaan. Kearifan lokal tersebut aturan yang tidak tertulis, tapi disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Baik, selesai sudah penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.